Yaman juga memiliki gurun yang luas dan menakjubkan. Gurun Rub al-Khali, yang juga dikenal sebagai Empty Quarter, adalah salah satu gurun terbesar di dunia dan terletak di perbatasan antara Yaman, Arab Saudi, Oman, dan Uni Emirat Arab. Gurun yang tidak berpenghuni ini adalah tempat hidup vegetasi semak belukar dan unta. Pada saat sore hari, gurun akan menunjukkan keunikan alaminya yang sangat indah dengan hamparan pasir keemasan yang menjulang tinggi dan berubah menjadi kemerahan, serta siluet bayangan unta yang memanjang sampai kejauhan saat matahari terbenam. Saat malam, bulan akan muncul dari balik perbukitan dengan hembusan dingin angin malam. Gurun membawa kesejukan dan kedamaian. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Yaman adalah negara yang terletak di sudut barat daya Jazirah Arab. Sebagian besar wilayahnya bergunung-gunung dan umumnya gersang. Ada beberapa sebutan yang diberikan untuk Yaman, misalnya tanah para waliullah, tanahnya para ulama besar, dan kampungnya Zuriyal Rasul yang artinya anak keturunan Rasulullah. Hal tersebut dikarenakan anak cucu dan keturunan Rasulullah paling banyak tinggal di negara ini. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besar juga berasal dari negara ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada hari baik, bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini. Sahabat BN, pada kesempatan ini untuk penglipur lara perintang-rintang puasa, saya akan mengajak pemirsa untuk kita sejenak melihat negara Yaman. Negara Yaman ini sangat terkenal di mana pada saat masanya dulu itu Yaman yang sangat jaya waktu itu. Dia memiliki kerajaan yang namanya Kerajaan Sabah. Di dalam Al-Quran juga ada satu surat yang khusus menceritakan Kerajaan Sabah bernama Surat Sabah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, dan Arab Saudi di sebelah utara. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negaranya sekitar 530.000 km persegi dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pada zaman dahulu, Yaman adalah rumah bagi kaum Sabah, sebuah negara perdagangan yang mencakup bagian dari Ethiopia dan Eritrea. Yaman memiliki akar yang sangat kuno, meliputi ribuan tahun peradaban dan pengaruh budaya yang beragam. Wilayah Yaman telah menjadi tempat tinggal bagi berbagai kerajaan dan peradaban yang berbeda sepanjang sejarahnya. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni oleh manusia sejak zaman prasejarah. Situs arkeologi seperti Ma'rib mengungkapkan adanya pemukiman manusia yang berasal dari sekitar 4000 sebelum Masehi. Pada masa ini, masyarakat Yaman hidup sebagai petani, penggembala, dan pedagang. Salah satu periode yang paling terkenal dalam sejarah Yaman adalah kejayaan Kerajaan Sabah, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Sheba dan Ma'rib. Ma'rib menjadi ibu kota kerajaan ini dan menjadi pusat perdagangan yang makmur. Kerajaan Sabah dikenal karena kemakmurannya yang luar biasa, terutama karena perdagangan rempah-rempah, kopi, dan pengendalian jalan perdagangan penting di wilayah itu. Ratu Sheba adalah sebuah cerita yang terkenal dalam sejarah dan mitologi yang berkaitan dengan Yaman. Meskipun terkenal dalam berbagai budaya dan agama, informasi sejarah yang akurat tentang dirinya masih diperdebatkan. Kisah Ratu Sheba banyak ditemukan dalam Alkitab dan Al-Quran, di mana ia digambarkan sebagai seorang penguasa yang bijaksana dan kaya dari sebuah kerajaan yang terletak jauh di timur, diyakini oleh banyak orang menjadi kerajaan Saba atau Yaman. Dalam tradisi Arab, Ratu Sheba dikenal dengan nama Balqis.
Cerita yang paling terkenal tentang Ratu Seba atau Balkis adalah kunjungannya ke Raja Sulaiman atau Solomon di Yerusalem. Ia dikatakan melakukan perjalanan yang panjang dan sulit untuk menguji kebijaksanaan Sulaiman. Ketika dia tiba di Yerusalem, dia membawa hadiah-hadiah yang berlimpah, termasuk rempah-rempah, emas, dan batu permata. Dia menguji sang raja dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan ia pun terkesan dengan kebijaksanaan Sulaiman. Semoga tayangan ini menyadarkan kita bahwa memang kekuasaan Allah itu benar-benar kekuasaan yang maha dari segala-galanya. Kekuasaan Allah itu meliputi bumi dan langit beserta isinya. Karena itu, bagi kita di dunia ini, terutama di Republik Indonesia ini, apabila kita berkuasa, tentulah seharusnya kita jangan sampai lupa diri, apalagi sempat terjebak kepada kesombongan, ketakaburan karena kekuasaan. Sebab kekuasaan yang ada pada manusia di muka bumi ini belum sebesar rambut di belah 7 jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Untuk itu, pada bulan suci Ramadan ini, semoga kita bertambah istiqamah dan bertambah yakin kita bahwa kita sungguh kalaulah dibandingkan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga dengan kekayaan yang dimiliki oleh manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih kecil perbandingannya dari sebutir debu di antara sekian banyak debu di gurun pasir yang luas. Islam diperkenalkan ke Yaman oleh pasukan Muslim selama penaklukan Arab. Sejak itu, Yaman menjadi bagian dari kehalifaan Islam, dan kota-kota seperti Zabid, Sana'a, dan Aden menjadi pusat pendidikan, budaya, dan perdagangan Islam yang penting. Yaman juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan seni Islam. Pada abad ke-9 Masehi, Yaman menjadi pusat kekuasaan politik dan agama bagi dinasti Zaidi. Zaidi berlangsung selama berabad-abad dengan puncak kekuasaannya pada abad ke-15 Masehi. Pada masa ini, Yaman menjadi pusat pembelajaran agama dan budaya Islam yang terkenal. Sementara pada abad ke-16 Masehi, wilayah Yaman mengalami penjajahan oleh kekuatan Eropa, terutama oleh Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Britania Raya. Inggris menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di sana, seperti Aden, yang menjadi pangkalan penting bagi jalur perdagangan dan jalur Suez. Penjajahan ini berlangsung hingga pertengahan abad ke-20 Masehi, ketika Yaman memperoleh kemerdekaan secara bertahap. Pada tahun 1990, Yaman Selatan dan Yaman Utara bersatu menjadi Republik Yaman. Hari bersejarah tersebut diperingati sebagai hari nasional, yaitu Hari Penyatuan Yaman. Dengan ditetapkannya perjanjian penyatuan, Sana'a, bekas ibu kota Yaman Utara, berfungsi sebagai ibu kota politik negara. Sementara Aden yang dulunya ibu kota Yaman Selatan berfungsi sebagai pusat ekonomi. Namun, proses reunifikasi ini bukannya tanpa tantangan. Pada tahun 2015, Yaman dilanda konflik internal yang kompleks dan perang saudara yang berkepanjangan sehingga berdampak pada stabilitas politik, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya. Sejak saat itu, Yaman terus berjuang untuk mencapai stabilitas politik dan pemulihan ekonomi. Sahabat Faktapedia, Yaman adalah salah satu negara termiskin di dunia Arab. Padahal, Yaman pada masa lalu dikenal sebagai negara paling subur di semenanjung Arab dengan curah hujan yang cukup setiap tahunnya. Karena suburnya tanah Yaman, Yaman bahkan dijuluki Eudaimon Arabia yang dalam terjemahan versi Latin disebut Arabia Felix yang berarti Arab yang sejahtera. Dulu Yaman adalah negara yang kaya memperdagangkan kemenyan, dupa, dan rempah-rempah. Yaman terkenal karena rute kemenyan kuno dan dupa yang juga luas digunakan pada zaman kuno.
Saat Ratu Balkis mengunjungi Raja Sulaiman, ia juga membawa hadiah kemenyan dan dupa. Dupa lebih mahal daripada kemenyan, dan dupa pertama kali ditemukan pada tahun 1500 sebelum Masehi, serta dikapalkan dari pelabuhan Kana, Bir Ali, ke Arabia dan ke seluruh dunia. Kendati demikian, perang yang berlangsung sejak 2015 lalu memiliki andil dan menjadikan Yaman bencana kemanusiaan terbesar di dunia, dan sekarang terancam menjadikan penduduknya termiskin di dunia. Meskipun dengan tantangan yang ada, keindahan alam tersembunyi Yaman tetap menjadi daya tarik yang luar biasa loh. Misalnya saja gunung. Yaman adalah negara yang terkenal dengan landscape pegunungan yang spektakuler. Pegunungan Hijaz yang menjulang tinggi di barat laut Yaman menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi, lembah-lembah yang dalam, dan air terjun yang mempesona, pegunungan ini adalah tempat yang sempurna untuk penjelajahan alam dan pendakian. Salah satu titik tertinggi di Yaman adalah Gunung Jabal An-Nabi Syuaib yang mencapai ketinggian lebih dari 3.600 meter. Dari puncak gunung ini, kalian akan disuguhi pemandangan panorama yang menakjubkan dan dapat melihat keindahan alam sekitarnya. Selain pegunungan, Yaman juga memiliki gurun yang luas dan menakjubkan. Gurun Rub al-Khali, yang juga dikenal sebagai Empty Quarter, adalah salah satu gurun terbesar di dunia dan terletak di perbatasan antara Yaman, Arab Saudi, Oman, dan Uni Emirat Arab. Gurun yang tidak berpenghuni ini adalah tempat hidup vegetasi semak belukar dan unta. Pada saat sore hari, gurun akan menunjukkan keunikan alaminya yang sangat indah dengan hamparan pasir keemasan yang menjulang tinggi dan berubah menjadi kemerahan, serta siluet bayangan unta yang memanjang sampai kejauhan saat matahari terbenam. Saat malam, bulan akan muncul dari balik perbukitan dengan hembusan dingin angin malam. Gurun membawa kesejukan dan kedamaian. Pada 2015 di Gurun Rub al-Khali juga terjadi fenomena alam sungai pasir yang menjadi hal membingungkan sekaligus memberikan kesan unik pada gurun tersebut. Sungai pasir ini dinilai unik berdasarkan suhu dingin dari sungai pasir tersebut, sementara suhu gurun terasa panas. Sebagian besar luas gurun ini belum pernah dijelajahi sampai saat ini. Perjalanan pertama yang didokumentasi oleh orang barat adalah Bertram Thomas pada tahun 1931 dan Saint John Philby pada tahun 1932. Tidak itu saja, Gurun Rub al-Khali memiliki cadangan minyak bumi yang terdapat di bawah pasir loh. Pada tahun 1948 ditemukan pada bagian timur laut gurun sumber minyak bumi. Di Yemen juga terdapat Pulau Socotra. Banyak orang menyebut pulau ini sebagai pulau alien. Karena terisolasi dari dunia luar, tumbuhan dan hewan di pulau ini pun bisa hidup dengan tenang. Meskipun saat ini kawasan tersebut sedang diperebutkan oleh pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak. Sepertiga dari 825 spesies tumbuhan, 90% spesies reptil, dan 95% spesies siput di Pulau Socotra tidak ditemukan di tempat lain di dunia menurut UNESCO, yang menambahkan kepulauan itu ke dalam daftar situs warisan dunia karena keindahan alamnya. Jika kamu berkunjung ke sana, kamu juga akan disuguhkan dengan pemandangan Gunung Hajir yang berbatu dan berpasir serta dikelilingi lautan. Pohon darah naga juga tumbuh di sini. Dengan kanopi yang mirip payung, pohon dengan nama ilmiah Dracaena cinnabri ini mengeluarkan getah berwarna merah yang mirip darah dan tingginya antara 3-9 meter. Ada banyak mitos di balik pohon tersebut. Salah satunya terkait dengan kisah pembunuhan yang dilakukan Qabil kepada adiknya Habil. Darah Habil jatuh ke tanah dan disitulah tumbuh tunas pohon yang sekarang dikenal dengan sebutan pohon darah bersaudara. Mitos lain menyebut gajah dan naga bertarung, kemudian naga terluka hingga cucuran darahnya ke tanah. Di area cucuran darah ini lalu tumbuh tunas pohon. Semua mitos yang ada selama berabad-abad secara turun-temurun ini merupakan upaya untuk menjelaskan warna getah batang pohon yang mirip darah. Getah merah dari batang pohon tersebut biasanya digunakan oleh warga lokal sebagai obat. Wanita terkadang mencampurnya dengan air dan meminumnya setelah melahirkan. Yaman memiliki kota tua di dunia bernama Shibam di padang gurun. Barisan bangunan yang terbuat dari tanah liat ini dijuluki Manhattan of the Desert karena bentuknya yang menjulang bak bangunan pencakar langit. Arsitektur yang unik ini telah menjadikan Shibam sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selain itu, kota Zabit juga diakui oleh UNESCO. Zabit ditandai sebagai salah satu ikon yang penting di dunia Arab dan dunia Islam karena di dalamnya terdapat sebuah Universitas Zabit yang menjadi pusat pendidikan Islam. Kota Zabit juga menjadi tempat asal dari seorang sahabat Rasul, yaitu Abu Musa Asy'ari.
Sumur neraka juga dikenal sebagai Lubang Barhaut adalah fenomena alam yang menakjubkan sekaligus misterius yang terletak di Provinsi Al-Mahra. Lubang Barhaut adalah salah satu sumur alami terdalam di dunia dengan kedalaman sekitar 100 meter dan diameter 30 meter. Lubang Barhaut memiliki reputasi yang sangat menakutkan dan dihormati oleh penduduk setempat. Masyarakat di sana percaya bahwa lubang ini merupakan gerbang menuju dunia setan. Bau busuk kerap tercium dari dalamnya. Untuk membuktikan kebenaran cerita itu, ada tim ekspedisi yang melakukan penelitian beberapa waktu lalu. Sejumlah temuan yang berhasil dikuak diantaranya terdapat mata air murni di dasar gua, air terjun kecil, binatang seperti ular, katak dan kumbang, serta bangkai hewan yang mati karena terjatuh ke dalam lubang. Elemen paling ajaib yang ditemukan adalah mutiara gua yang bersinar melalui air terjun bawah tanah. Sementara lantai lubang tidak rata dan bergerigi yang ditutupi stalagmit, beberapa diantaranya mencapai ketinggian 30 kaki atau 9 meter. Penemuan ini sekaligus mematahkan kepercayaan masyarakat setempat yang meyakini bahwa lubang tersebut merupakan hunian bangsa jin yang terkutuk. Berbicara tentang hukum, LGBT di Yaman juga dihadapkan pada diskriminasi sosial, stigma, dan kekerasan. Masyarakat umum di Yaman biasanya memiliki pandangan yang sangat konservatif tentang homoseksualitas. LGBT dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dikecam oleh pemerintah. Hukuman bagi individu yang terlibat dalam hubungan tersebut diantaranya hukuman mati, cambuk, atau penjara. Bagi kalian penikmat kopi, apakah sudah tahu bahwa mocha berasal dari Yaman? Ya, menurut sejarah, kopi mocha berasal dari biji kopi bernama mocha yang dikirim dari pelabuhan Al-Mocha di Yaman. Biji kopi tersebut terkenal dengan rasanya yang kecoklat-coklatan. Kopi Arabica, salah satu jenis kopi terbaik dan paling dicari di dunia, juga pertama kali dibudidayakan di Yaman loh. Yaman memang sebagai salah satu tempat asal kopi. Sejarah kopi di sini dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu di mana kebun kopinya berkualitas tinggi dengan rasa yang unik dan khas. Sahabat, meskipun masih bergejolak, namun tidak sedikit loh warga kita yang melakukan perjalanan ke Yaman, terutama untuk tujuan studi. Adalah Hadramaut, sebuah kota di Yaman yang dinilai cukup aman dan kondusif. Pada 2020 lalu, pelajar asal Indonesia bahkan mendominasi jumlah wisudawan di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Kebanyakan pelajar Indonesia mengambil jurusan Syariah Hukum Islam. Di samping itu, hubungan bilateral RI dan Yaman selama ini juga terjalin karena kedua bangsa memiliki kaitan emosional dan historis, khususnya terkait dengan sejarah penyebaran agama Islam ke Indonesia di masa lampau. Dan semoga tayang ini akan dapat menambah keimanan kita. Sahabat BN, saya akan memberikan buku kepada sahabat. Buku ini adalah karya saya sendiri. Antara lain bukunya berjudul Seni Berkomunikasi, Menjadi Mahasiswa Kaya Raya, Giat Bercinta Agar Jadi Ibadah, Meraih Mimpi Jadi Pengusaha, Talak Dibenci Rasul, Kiat-kiat penting dalam menjaga keutuhan keluarga agar tidak mudah terjadi kawin cerai. Ada juga bukunya berjudul Kursi Kekuasaan, Rahasia Bisnis Orang Padang. Saya insya Allah akan memilih satu orang dalam satu konten untuk saya kirimkan buku ini secara gratis. Dan akan saya pilih melalui pemirsa yang telah memberikan komentar pada kolom komentar setiap konten di channel YouTube Bustami Narda Official ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.